20 Desember 2020. Nah, jadi, oke, selamat datang untuk teman-teman semuanya. Jadi, pengenalan untuk reaction seminar seperti di awal yang telah dijelaskan, yaitu, reaction seminar merupakan, media untuk, mahasiswa UI untuk mengetahui, dan mempersiapkan profesi atau, prospek kerja ke depannya. Karena memang pada sejatinya mahasiswa ini tidak berhenti perjalanannya saat lulus kuliah. Nah, sehingga acara ini diadakan untuk membantu mahasiswa mempersiapkan masa depan dan khususnya dalam dunia kerja, pada bidang ini yaitu industri FMCG. Nah, dengan menghadirkan alumni Kimia UI yang telah bekerja di industri FMCG itu sendiri. Nah, sehingga diharapkan mahasiswa kimia memiliki pandangan terkait dengan pekerjaan, eee di industri FMCG dan termotivasi oleh perjuangan alumni Kimia UI. Nah, jadi, kali ini kita menghadirkan, pembicara yang tentunya berpengalaman di bidang, dan menekuni industri FMCG itu sendiri. Nah, jadi dari, pada hari ini kita memiliki, atau menghadirkan pembicara yaitu Kak Ali. Nah, sebelumnya jadi saya akan membacakan CV dari Kak Ali terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman. Nah, jadi, Kak Ali ini dengan nama oke, nama lengkapnya itu adalah Kak Ahmad Ali Irfan. Nah, jadi Kak Ahmad Ali Irfan ini merupakan QA atau Quality Assurance Staff di PT Indofood, Sukses Makmur Tbk. Nah, jadi Kak Ali ini merupakan, mahasiswa kimia UI pada tahun 2014 yang lulus pada tahun 2018. Nah, kemudian Kak Ali juga, sebelumnya pernah bekerja di Eee, menjadi editor di Erlangga. Nah, kemudian Kak Ali juga pernah menjadi, asisten laboratorium di, departemen kimia di berbagai, lab. Oke, ada beberapa, conference yang, pernah Kak Ali lakukan. Nah, oke lanjut. Nah, iya. Tentunya, Kak Ali ini pasti punya banyak banget pengalaman nih yang bisa di-sharing, dan juga diberikan kepada teman-teman, siang hari ini. Nah, jadi, boleh langsung mungkin kita sapa Kak Alinya terlebih dahulu. Halo Kak Ali. Cek cek. Oke. Kedengaran nggak suara saya nih? Oke, kedengeran Kak. Oke. Apa kabar Kak? Sehat Mutia, halo Mutia dan teman-teman Iya. semua, gimana kabar ini? Mudah-mudahan sehat, sukses terlalu ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Kak kalau kerja nih, dari hari apa sampai hari apa nih, Kak Ali? Kalau untuk hari Sabtu itu kira-kira ada kegiatan nggak di kantor? Oh gitu. Iya, kalau kerja nih, kalau di Indofood sendiri dari Senin sampai Jumat ya. Kalau untuk divisi saya, nah untuk Sabtu Minggu kerja juga, cuma ngerjain tugas rumah ya, cuci Oke. piring, ngepel. Oke, benar-benar. Jadi nggak ada mood, nggak ada. Berarti alhamdulillah lagi free ya, Kak, ya? Lagi cukup free, alhamdulillah. Oke, Senang jadi banget sih bisa bisa sharing-sharing. bisa sharing-sharing untuk, teman-teman yang penasaran banget nih sama bidang dan profesi yang Kakak tekuni pada saat ini.
Oke, Oke, siap iya, siap siap. jadi mungkin boleh nih kenalan dulu sama industri FMCG yang, saat ini Kak Ali tekuni. Kak Ali boleh sharing dong tentang, apa sih industri FMCG ini kepada mahasiswa, dan teman-teman semua? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ya dan juga apresiasi terbesar saya juga ya kepada teman-teman HMD Kimia FMIPA UI 2020 yang telah merangkai acara yang sedemikian hebat gitu ya, dan terutama untuk keilmiahan HMD Kimia FMIPA UI 2020 kepada Mutia dan juga teman-teman, makasih banyak. Dan jujur memang untuk kimia FMIPA UI itu sangat membutuhkan acara seperti ini gitu. Acara di mana teman-teman bisa mengetahui gimana sih pasca kampus gitu kan ya. Karena memang ketika teman-teman memasuki pasca kampus, teman-teman seperti melangkah ke gerbang yang baru gitu. Teman-teman harus adaptasi lagi di situ dan untuk pilihannya jauh lebih lebar gitu kan ya. Nah, kadang dengan pilihan yang lebar itu, teman-teman akan sangat sulit untuk menentukan pilihan mau kemana gitu. Nah, jadi sangat bagus banget teman-teman HMD telah mewadahi gitu ya untuk ilmu-ilmu pasca kampus ini, dan saya berharap semoga teman-teman HMD sukses terus ke depannya. Gitu. Oke, perkenalan ya, nama saya Ahmad Arifan dan saya Kimia FPUI 2014 gitu kan ya, tua sendiri ya di rekrutmen ini. Dan sekarang udah Kimia FPUI 2020 ya, udah beda berapa tahun kita ya. Dan juga saya alhamdulillah pada pada Agustus 2018. Nah, setelah itu saya sempat ya nyari-nyari nganggur gitu ya. 1 bulan di September 2018 tuh sempat ya menjadi tanggungan negara. Lalu saya pada Oktober itu saya dapat kerja, alhamdulillah kerjaan pertama saya sebagai editor freelance di penerbit Erlangga di Ciracas ya. Itu suatu kerjaan yang cukup nyaman ya, di mana teman-teman digaji hanya dengan membaca buku. Dan itu enak sih, bukan main gitu kan. Nah, tapi karena saya pengen suatu pekerjaan yang tetap gitu ya dan bukan freelance, alhamdulillah rabbil alamin pada November 2018 itu saya keterima, persis 1 November itu hari pertama saya kerja di Indofood gitu. Dan memang saya berharap ya saya ketika lulus saya kerja di perusahaan makanan dan Allah Maha Baik, Allah kabulkan itu gitu. Jadi ini kan udah Desember 2020 ya teman-teman sekalian, saya udah 2 tahun gitu ya di Indofood, dan ya mudah-mudahan pengalaman ini bisa di-share ya ke teman-teman sekalian. Nah, oke, balik ke topik utama kita nih. Apa sih FMCG gitu ya? Jadi sebenarnya FMCG itu kalau teman-teman googling ya, itu adalah suatu singkatan dari fast moving consumer goods. Di sini ada 2 kata teman-teman sekalian, ada fast moving sama ada consumer goods. Fast moving artinya apa? Cepat berpindah gitu. Nah, jadi barangnya ini cepat berpindah dari produksi, lalu ke distributor, lalu ke rumah tangga teman-teman, gitu kan. Nah, kenapa mereka cepat berpindah? Karena barang-barang yang diproduksi di perusahaan FMCG itu umumnya memiliki apa ya, shelf life gitu, waktu simpan atau waktu kadaluarsa yang terbatas. Jadi teman-teman di rumah nyimpan makanan gitu ya, ya kita bicara makanan aja gitu kan, waktu kadaluarsanya itu sempit gitu. Sehingga otomatis teman-teman harus habiskan, teman-teman harus beli lagi. Nah, itu ada suatu perpindahan dari situ. Makanya dia cepat berpindah. Lalu yang kedua, barang-barang di FMCG ini umumnya adalah barang-barang yang habis pakai, teman-teman sekalian. Nah, karena habis pakai dan dibutuhkan tiap harinya, otomatis teman-teman harus beli. Harus beli, harus beli, harus beli. iPhone iPhone berapa sih sekarang udah sampai ya? Ya iPhone yang pokoknya yang paling mutakhir gitu lah ya.
Nah, untuk iPhone itu teman-teman nggak butuh tiap hari gitu. Teman-teman oke lah beli sekali. Nah, iPhone itu teman-teman bisa gunain untuk 3 sampai 4 tahun misalkan. Otomatis perpindahan dari toko iPhone ke rumah teman-teman itu nggak sering dan nggak cepat. Waktunya lama. Makanya untuk FMCG ini dia cenderung cepat, fast moving gitu ya. Nah, terus ada kata kedua yaitu consumer goods. Nah, consumer goods ini menurut para ahli diartikan ada 4 kategori di sini. Pertama adalah home care and personal care. Nah, home care and personal care ini merujuk pada barang-barang habis pakai tentunya ya, yang dibutuhkan untuk personal care gitu, perawatan diri sama perawatan rumah, misalkan tisu toilet gitu ya, habis itu sampo, gitu kan. Kita tahu perusahaan FMCG, salah satu perusahaan FMCG terbesar yaitu P&G ya, salah satu produknya Head and Shoulders gitu kan. Nah, itu termasuk di kategori barang home care and personal care. Yang kedua ada food and beverage. Nah, ini yang saya geluti selama ini gitu kan. Teman-teman juga udah tahu contoh barangnya gitu ya, Indomie seleraku gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada rokok. Nah, itu rokok itu sebenarnya termasuk FMCG juga, dan yang terakhir itu adalah alkohol gitu kalau menurut Pak Ahli. Ya kurang lebih gitu sih dari definisi FMCG itu sendiri. Oke, nah berarti banyak banget sebenarnya Kak ya, maksudnya kayak dari bidang-bidangnya gitu FMCG itu sendiri gitu. Kayak khususnya Kakak untuk bidang industri makanan, ya Indofood kayak gitu ya Kak. Nah kalau misalnya untuk prospek kerja dari kimia gitu, kecocokannya dengan industri yang FMCG ini, gimana nih Kak dari lulusan kimia? Oke, kalau bicara prospek kerja kimia FMPAUI 2020 sendiri nih teman-teman sekalian. Sebenarnya ada suatu pertanyaan sederhana nih dari ini gitu kan. Oke lah, jujur aja nih misalkan teman-teman ketika saya tanya, teman-teman kimia itu pilihan pertama apa kedua sih gitu. Teman-teman akan jawab apa gitu kan. Pertama, alhamdulillah. Kedua, kalau teman-teman menjawab pilihan kedua, maka kita sama teman-teman. Saya juga pilihan kedua gitu kan. Nah, pilihan pertama saya tuh dulu teknik, ya, teknik kimia gitu kan. Karena motivasinya simple sih. Menurut saya orang teknik tuh kece gitu. Pakai jaket kuning segala macam. Oh, pokoknya kece lah gitu kan, dibandingkan dengan mungkin anak MIPA yang terkesan kutu buku gitu. Tapi ternyata setelah masuk kimia tuh ya kurang lebih banyak pola pikir saya yang berubah. Jadi teman-teman sekalian, saya kasih analogi simple untuk prospek ya. Industri FMCG, khususnya di bidang saya, yaitu food and beverage, makanan. Makanan itu kan bahan kimia ya teman-teman sekalian. Otomatis ya taruhlah kita bicara air gitu. Air sumber kehidupan, ya pokoknya minuman gitu kan. Air sendiri itu sebenarnya bahan kimia. Karena kenapa? Ada rumus kimianya ya enggak? H2O gitu. Otomatis teman-teman berinteraksi dengan bahan kimia setiap harinya. Otomatis dibutuhkan sebuah pengetahuan gitu kan ya. Sebuah pengetahuan untuk menghandle bahan kimia itu gitu. Dan disitulah sebenarnya teman-teman unggul. Teman-teman selama 4 tahun belajar tuh menghandle bahan kimia itu gitu sebenarnya. Jadi untuk prospek kerjanya teman-teman nggak usah takut karena teman-teman punya keunggulan tersendiri. Teman-teman punya ilmu untuk menghandle bahan kimia itu. Nah, cuma perusahaan ini, karena kalau teman-teman udah lulus, teman-teman akan mengerti bahwa gini teman-teman, perusahaan itu tidak mencari lulusan kimia yang bisa menjabarkan sequencing DNA. Ya, paham ya? Perusahaan tidak mencari ya lulusan kimia yang bisa menurunkan persamaan kesetimbangan kompleks. Gitu. Sekali lagi, perusahaan tidak mencari ya
lulusan kimia yang bisa misalkan apalagi ya dulu ya. Oh, menjelaskan apa sih bedanya teori medan kristal sama teori medan ligan gitu ya, sama teori spektra misalkan gitu ya. Tapi teman-teman, perusahaan mencari gini, Mas bisa operasiin alat apa gitu. Mas, dulu di kampus analisa apa aja ya gitu. Analisa protein gimana sih caranya? Jadi sebenarnya ya kalau saya pribadi ketika saya menjalani kuliah di kimia FKUI, kita itu seperti dilatih menjadi apa namanya peneliti gitu. Dan sebenarnya nggak salah sih teman-teman ya, nggak salah. Cuma tetap kita punya tujuan yang berbeda masing-masing gitu ya. Salah satunya adalah kita tujuannya juga kerja gitu kan. Jadi ya memang wadah saya ketika di kampus itu untuk uh, bekerja itu ya untuk mengetahui dunia industri seperti apa itu sangat minim sekali. Makanya pertama itu saya apresiasi sekali teman-teman HMD keilmiahan gitu ya, yang telah mewadahi acara-acara seperti ini. Gitu. Jadi untuk prospeknya sendiri cukup luas banget gitu ya. Dan juga kalau saya pribadi, kalau untuk di Indofood sendiri ya, teman-teman bisa jadi QC lab-nya gitu kan, QA lab-nya gitu. Bahkan dari analis mikrobiologi, ya mikrobiologi makanan itu juga anak kimia di tempat saya kayak gitu. Supervisor lab kimianya anak kimia, gitu kan. Bahkan analis untuk maintenance alat gitu ya, maintenance alat-alat ukur gitu. Ini juga anak kimia juga. Jadi sebenarnya anak kimia ini kayak kacang goreng gitu di FMCG ini cukup sangat banyak dan sangat menyebar gitu. Nah, cuma skill setnya itu yang teman-teman harus cari kayak gitu. Untuk prospeknya pokoknya jangan khawatir lah anak kimia top lah bisa. Gitu. Oke, nah berarti, jadi anak kimia juga ternyata banyak banget nih ya, Kak, maksudnya kayak, eee, kemampuan yang bisa kita, jual istilahnya untuk di dunia industri ini. Nah berarti Betul, kalau betul. ya, kalau untuk, kelebihan dan kekurangannya, mungkin dari Kakak kan sebagai, yang sudah lulus, 2 tahun ini, mungkin ada yang dari, adik kelas, adik tingkat yang masuk ke perusahaan sejenis Kakak kayak gitu. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan dari lulusan, kimia itu, mungkin dari kita bisa lebih dipersiapkan gitu, Kak, untuk Oke, teman-teman siap. kayak gitu. Oke, gini teman-teman sekalian. Kelebihannya tentu banyak ya. Pertama, perusahaan FMCG ini mencari kandidat-kandidat yang bisa berpikir out of the box gitu, kreatif gitu. Contoh Indofood aja misalkan kita bicara. Lihat Indomie gitu. Rasa-rasanya itu mengikuti tren gitu kan. Ada Indomie salted egg gitu kan. Kalau lagi tren salted egg ya ikut kita salted egg gitu. Terus ada Indomie rasa citato gitu ya. Out of the box banget gitu kan. Nah, yang sekarang terbaru itu adalah pop mie nasi. Pop mie soto mie ada nasi di dalamnya gitu. Nah, nggak tahu teman-teman udah dapet apa enggak. Silahkan googling gitu kan. Dan itu sangat menarik sekali sih. Gitu. Nah, kalau uh, keunggulan dari mahasiswa kimia ini kalau saya lihat itu mampu untuk berpikir kreatif, gitu. Mampu untuk berpikir visioner gitu. Jadi nggak hanya sekedar gua kerja, gua dapat gaji gitu kan, gua habisin gaji gua. Nggak sekedar itu. Tapi mahasiswa kimia itu punya kelebihan apa nih yang harus gue lakuin ke depannya? Apa perbaikan, continuous improvement yang gue harus lakuin? Kalau bahasa anak son gini, jika kerja hanya sekedar kerja, maka kera pun kerja. Gitu. Nah, anak kimia itu bukan kera. Gitu. Mereka kerja, tapi mereka juga continuous improvement. Menggapai continuous improvement. Terus, kelebihannya lagi ya anak kimia ini juga adalah untuk terutama di bidang makanan itu tadi pengetahuan kimia. Teman-teman udah punya tuh pengetahuan kimia. Ya sebenarnya nggak akan kepake semua sih ya. Kayak teman-teman di FMCG itu tidak akan
disuruh menentukan misalkan konstanta kelarutan apa gitu kan. Terus viskositas apa tuh? Saya ingat banget tuh praktikum fisik tuh, mana lapraknya jibun-jibun, males saya tuh benar-benar jujur. Males saya benar-benar kan. Nah, ternyata nggak kepake di situ teman-teman sekalian. Kalau di FMCG sendiri, kalau untuk praktikum ya, kalau kita break out praktikum di kimia, itu yang paling kepake adalah praktikum biokimia. Nah, teman-teman nanti akan dapat kalau nggak salah semester 6 praktikum biokimia itu. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau mempersiapkan untuk masuk industri FMCG, seriusin praktikum biokimianya gitu. Nah, salah satu yang saya kritisi ya dari praktikum kita tuh seperti seolah dilatih menjadi penulis gitu. Laprak ini, laprak itu, laprak ini, laprak ini. Aduh, saya kayak ngerasa jadi seorang penulis gitu, bukan peneliti gitu kan. Dan saya jujur males banget. Bahkan ada suatu histori ketika saya praktikum kimia fisik ya. Ini yang lapraknya paling banyak lah pokoknya gitu kan. Ketika mau menjelang UAS, ini tentunya jangan dicontoh teman-teman sekalian ya. Ketika saya menjelang UAS, itu saya belum ngumpulin laprak itu sekitar 11 laprak. Itu belum saya kumpulin tuh 11 laprak UAS besok. Nah, ya udah akhirnya saya belajar UAS itu saya ngelaprak gitu 4. Sehingga ada 7 laprak yang belum saya kumpulin gitu. Dan alhamdulillah sih nggak tahu kenapa bisa lulus ya, alhamdulillah gitu ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tapi saya kritisi adalah kok kita tuh kehilangan esensi dari praktikum. Kita kehilangan kayak fungsi reagennya untuk apa, prinsip-prinsipnya segala macam. Kita fokus ke lapraknya gitu kan. Itu sayang banget. Makanya ketika saya jadi aslet biokim ya, ini ya silakan mau dicontoh mau enggak gitu kan. Saya tekanin ke praktikan-praktikan saya, kalau lu mau nilai 90 bahkan 100 gitu ya, lu laprak silahkan maksimal 1 halaman. Maksimal 1 halaman. Ini maksimal Kak, bener Kak? Ya bener gitu. Kalau saya 1 paragraf boleh-boleh. Ya asalkan lu nulis sendiri. Gitu. Yang penting adalah lu tuangin isi pikiran lu sendiri gitu. Bukan isi pikiran senior gitu, yang biasa orang tuangkan di laprak gitu kan. Nah itu dia. Nah tapi saya juga pokoknya laprak kan udah nggak ada masalah nih sama gua nih. Lu fokus pretest. Nah pretestnya itu yang dibagusin. Makanya dulu tuh kalau saya biokimia, saya benar-benar nggak mau pretestnya merah. Gitu kan. Pretestnya alhamdulillah ya hitam semua lah. 30 cuma warnanya hitam. Kayak gitu. Nah, jadi lapraknya untuk praktikumnya itu teman-teman siapin gitu. Karena jujur kita di sini ngelakuin persis dengan apa yang teman-teman lakuin di praktikum. Misalkan menentukan kadar asam lemak bebas di sampel gitu kan dengan metode titrasi. Nah, itu teman-teman akan melakukan gitu di praktikum lipid namanya. Nah, lalu pokoknya teman-teman kalau beli Indomie gitu ya, teman-teman lihat di belakangnya ada nutrition facts ya, protein sekian, itu sekian, sekian, sekian gitu kan. Nah itu teman-teman ngelakuin semua gitu di praktikum biokimia. Sehingga kalau teman-teman teladani itu akan menjadi suatu nilai jual yang amat sangat luar biasa. Langsung auto masuk lah kalau untuk info praktikum seperti itu. Nah, terus kimia analisisnya juga teman-teman harus persiapkan kalau untuk FMCG. Karena salah satu yang kita tentuin itu adalah kadar air di sampel ini. Nah, saya kasih bocoran sedikit. Kadar air di sampel terutama makanan instan ya teman-teman sekalian itu harus kecil sekitar 2% 3%. Kenapa? Logikanya kalau misalkan sampel itu basah atau lembab gitu ya, itu akan mengundang mikroba-mikroba ya, bakteri-bakteri, habis itu jamur, yeast and mold gitu kan, untuk mengerumuni itu sehingga waktu simpannya menjadi lebih pendek gitu. Nah, untuk mencapai waktu simpan yang lebih panjang, kadar airnya tuh disedikitin. Dan itu nentuinnya teman-teman udah lakuin di praktikum kimia analisis kuantitatif dengan metode gravimetri. Ingat gak yang di furnace gitu kan? Timbang, furnace, timbang, gitu aja terus sampai sore. Nah,
itu yang teman-teman lakuin di situ ternyata kepake gitu. Jadi secara ilmu teman-teman udah lebih unggul daripada lulusan manapun. Kayak gitu. Nah, cuma dari segi apa ya, regulasi. Nah, teman-teman yang nggak unggul. Nah, ini cons-nya atau kekurangan anak kimia, khususnya FKUI ya. Ketika saya masuk Indofood pertama kali, jujur ya, saya itu kayak ngerasa kok saya tertinggal jauh gitu sama lulusan-lulusan lainnya. Bahkan termasuk lulusan D3 di situ. Karena kenapa? Karena mereka tuh kayak ada pelatihan ISO apa gitu kan. ISO 17025 tentang kompetensi lab pengujian gitu. Terus ISO 9001, ISO jaminan keamanan pangan segala macam, mereka difasilitasi pelatihan-pelatihan itu gitu. Dan itu cukup ditanya sih dan cukup memang sangat diaplikasikan gitu kan ISO-ISO itu di apa namanya FMCG. Dan juga mereka itu seperti sudah di-set untuk kerja gitu. Karena memang di tugas akhirnya itu mereka wajib untuk kuliah lapangan gitu ya, kuliah lapangan dan bikin laporan di situ. Sehingga mereka cukup banyak pengalaman di situ. Nah, itulah kekurangan mahasiswa kimia FKUI sekalian. Kalau kita lihat, kita bedah, ISO itu pelatihan ISO itu sangat apa ya, minim. KMDK memang memfasilitasi gitu kan, cuma itu berbayar kan ya, berbayar sehingga untuk mewadahi mencari wadah yang bisa melatih kita ISO itu agak sulit untuk teman-teman kimia FKUI. Padahal sebenarnya itu sangat dibutuhkan. Jadi ya kalau teman-teman mau pelatihan ISO sama saya silahkan gitu kan. Saya sangat senang sekali nih. Ayo kita bareng-bareng belajar bareng ISO gitu kan. Supaya ya nggak terulang kayak saya gitu. Saya nggak ngerti ISO, nggak ngerti sama sekali. Terus sekarang kita bedah kuliah lapangan. Ada mata kuliahnya di semester 6 atau 7 saya lupa gitu kan. Cuma itu sifatnya MKP. Sunah gitu kan. Dan itu ya udah sekali masuk, udah teman-teman ya cukup melihat presentasi. Pokoknya sistemnya tuh kalau udah teman-teman presentasi ya udah gitu. Teman-teman nggak usah masuk pun nggak masalah gitu. Itu untuk kuliah lapang. Nah harusnya sih itu tuh yang kurang dari kimia FKUI. Pasca sarjana dalam hal ISO sama kuliah lapang ya teman-teman harus cari sendiri. Dan kalau bisa teman-teman siapkan dari sekarang gitu. Supaya ketika teman-teman ditanya saat interview kerja, teman-teman bisa menjual itu semua gitu dan nilai value teman-teman tuh menjadi naik seperti itu. Oke, ya jadi, dari mungkin dari praktikum yang udah kita lakukan kayak gitu, kita bisa recall-recall lagi karena itu, penting banget ya, Kak, ya. Maksudnya kayak khususnya di biokimia tadi kan yang Kakak, katakan bahwa Iya. itu aplikasinya ada juga di, Hmm. Indofood atau di FMCG kayak gitu. Nah sama, lebih ditekankan pada kayak pelatihan atau skill kita ya, Kak, ya. Jadi mungkin Betul. itu jadi nilai jual gitu ke depannya. Nah, berkaitan sama kuliah lapangan atau magang ini Kak, kalau dari Kakak waktu itu apakah melakukan? Oh, lakuin saya. Oke, di mana tuh, Kak? Saya waktu itu ngelakuin, jadi saya tuh dulu memang mahasiswa yang tidak mempedulikan pasca sarjana gitu ya, jangan dicontoh lagi dulu sekali. Saya telat nyadarnya gitu kan. Nah, saya ngelakuin kuliah lapang, alasannya simpel karena teman saya yang kuliah lapang tidak punya teman dan dia merasa perlu ditemani gitu, makanya motivasi saya serendah itu gitu untuk kuliah lapang. Nah, saat itu saya kuliah lapang di pemerintah Kota Depok di Dinas Lingkungan. Nah, di sana kita menganalisa air gitu ya, menggunakan AAS ya untuk menganalisa kadar logam dalam air, terus menggunakan spektro juga untuk analisa sulfat dan pokoknya komponen-komponen air yang dipersyaratkan di SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, oh ya, tambahan lagi teman-teman nanti akan ada praktikum kimia instrumen namanya. Nah, itu tuh sangat digeluti sih teman-teman sekalian kalau bisa benar-benar sangat dipelajari terutama prakteknya gitu. Cara injeknya, preparasi sampelnya, segala macam. Soalnya kalau saya pribadi, saya
pada saat praktikum kimia instrumen itu saya males banget teman-teman, benar-benar ibaratnya kan ya nggak tahu ya, kalau ruang instrumen sekarang mungkin masih sama ya lokasinya ya. Maksudnya kan nggak muat banyak gitu kan, nggak muat banyak. Dan saat Iya, itu Kak. memang eh, aplikasinya beruntun gitu. Dua kelompok praktikum tuh langsung masuk situ gitu. Jadi ya pengap, males gitu kan. Dan pokoknya saya nggak dapat apa yang seharusnya saya dapat di praktikum itu. Ya, kondisi itu emang nggak bisa dihindari sih teman-teman. Tapi mindset teman-teman bisa menggapai itu gitu. Jadi coba diseriusin lagi ya untuk praktikum kimia instrumennya karena memang itu salah satu hal yang bisa teman-teman jual. Gitu. Oh saya bisa operasiin AS, oh saya bisa operasiin spektro gitu kan. Terutama kalau untuk makanan ya, makanan sendiri, kita di sini instrumennya gunain kromatografi ya, PLC gitu kan, GCMS, AS, ya AS itu banyak sekali, sama ya spektro gitu teman-teman sekalian. Nah, itu tuh yang memang agak suka kurang di teman-teman kimia sekarang. Nah, balik lagi ke magang, ya saya waktu itu 1 bulan sih, 1 bulan magang di apa namanya dinas lingkungan hidup itu. Gitu. Dan setelah magang tuh saya jujur saya tidak mengambil mata kuliah kimia kimia apa kuliah lapang lah, kuliah lapang tuh saya nggak ambil gitu. Saya karena saya berpikiran ya ngapain sih gitu kan. Saya yang penting saya dapat ilmunya ketika magang gitu kan. Saya ya udah sih ya untuk laporannya jujur saya malas bikin gitu kan, jadi saya udahlah nggak usah ambil lah, yang penting ilmunya saya dapet. Nah itu sih magang gitu kan. Nah teman-teman punya nih waktu yang cukup spare ya di periode jeda liburan semester genap gitu kan, teman-teman bisa lakuin. Nah kalau mau di Indofood magang oh silakan, bisa bisa saya fasilitasi lah insya Allah. Cuma karena kondisinya saat ini pandemi teman-teman sekalian, jadi ya kebanyakan perusahaan tidak membuka lowongan untuk magang gitu ya. Semoga ya mudah-mudahan kita berdoa semoga pandemi ini cepat kelar gitu sehingga ya teman-teman bisa berjalan produktif kayak semula. Oke, iya. Wah, banyak banget ya, Kak. Maksudnya kayak, harus yang harus kita persiapkan di mohon maaf ini suara saya putus-putus nggak ya, Kak? Enggak sih, Oh, enggak jelas ya? jelas. Suara saya Oke. putus-putus nggak? Enggak ya? Enggak, jelas, Kak, jelas, Oh, oke. oke sip. Iya, jadi kayak penguasaan dari alatnya, terus mungkin Hmm. kita bisa kali ya, Kak, kalau sebelum masuk ke praktikum itu kita lihat-lihat dulu video di berbagai sumber kayak gitu tentang, Nah, pengoperasian alat itu gitu ya, Kak, ya, sebagai ilmu gitu buat kita, sebelum kita praktikum kayak gitu. nah Oke, bisa bisa. Bisa. iya, Kak, boleh juga nih ditunggu buat pelatihan ISO-nya. Sama Siap, 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 siap. informasi buat magang dari Indofood kalau memang sudah dibuka boleh di-share ke adik-adiknya. Nah, jadi Kak, untuk sekarang ini kita boleh Oke, masuk ke siap. sesi, tanya jawab. Iya, mungkin Hmm. kalau dari saya udah bincang-bincangnya sama Kakak, dari peserta boleh nih yang ingin bertanya, bisa langsung sertakan nama, underscore ingin bertanya, bisa dimulai dari sekarang. Udah ada nih Kak yang mau bertanya. Oke, Banyak. sok silakan. Aduh. Kayaknya Kayak pada sidang penasaran saya ya. gitu. Oke, boleh mungkin pertama dari Fauzan Ramadhani. Nah, boleh Fauzan Ramadhani untuk open mic-nya? Selamat siang, Kak. Bentar, maaf. Saya izin bertanya. Kan tadi kan udah dijelasin juga ya, udah lumayan banyak jelasin kalau kita yang penting itu dari praktikumnya kan ya, Kak. Ya Pak, maaf. Jadi di sini kan saya mau
kita tahu kalau kita sekarang kuliahnya kan online ya, ya kan. Nah jadi apa ya, yang kita lakuin sekarang itu malah lapraknya iya, praktikumnya enggak gitu. Nah ini udah hampir setahun kita melakukan yang kayak gini gitu. Jadi kita nggak praktikum cuma nonton video, tapi nulis lapraknya tetap iya gitu. Nah kalau menurut kakak, menurut bapak, kira-kira kan berarti kan kita kayak udah ada kekurangan nih, kayak praktikum online kan nggak tahu skill, nggak ada praktikum apa namanya kimia analisis, nggak ada praktikum LNL gitu. Jadi gimana sih masukan dari bapak untuk kita yang praktikumnya online ini biar apa ya mengurangi kekurangan kita gitu. Jadi kan yang nggak praktikum sama sekali gara-gara online ini jadi tetap bisa memiliki daya saing gitu. Misalnya masih ada skill untuk bersaing di dunia kerja gitu, Pak. Terima kasih. Mutia bisa di resume nggak apa pertanyaannya, mungkin dirangkumkan buat saya. Tadi saya keluar dari ininya nih, jadi mungkin koneksinya tempat kurang stabil ya, jadi pertanyaannya nggak kedengeran semua. Oh iya Kak, jadi mungkin dari Ozan bisa koreksi lagi ya kalau aku salah. Nah jadi kalau dari Fauzan ini katanya bertanya kalau kita kan sekarang ini praktikumnya online ya Kak ya. Nah karena kan hanya diberikan video gitu, video terkait dengan praktikum yang dilaksanakan. Nah untuk mengurangi, karena kan itu suatu hal yang penting ya Kak. Tadi yang Kakak sebutkan pertama, yang Kakak sebutkan bahwa penguasaan alat dan praktikum lain-lainnya itu sangat dibutuhkan. Nah gimana sih cara kita untuk mengurangi hal itu gitu, kayak gitu, kira-kira? Iya, kurang lebih. Oke, terima kasih Saudara Fauzan ya. Pertama, ini kan suatu kondisi yang tidak terelakkan ya, teman-teman sekalian. Bukan suatu kondisi yang kita pengen gitu kan, pandemi seperti ini. Nah, akhirnya teman-teman kimia semuanya jadi serba offline gitu ya, serba yang harusnya datang langsung jadi online gitu kan. Praktikum online itu saya belum pernah ngerasain juga sih. Ya mudah-mudahan jangan sampai. Nah, apa yang harus teman-teman lakuin? Pertama, ya seperti ketika kita mengalami suatu musibah sih teman-teman. Ketika kita mati lampu misalkan ya di rumah kita bisa memilih apakah kita berdiam diri saja atau kita bisa menyalakan lilin. Contohnya gitu. Nah, bagaimana menyalakan lilinnya? Teman-teman bisa mulai dari yang basic. Jadi sebenarnya ilmu kimia itu teman-teman cukup kuasai basicnya aja gitu kalau untuk di industri gitu. Karena itu yang dibutuhkan. Prinsip-prinsipnya aja gitu. Jujur saya saat di perusahaan ya, saya dilatih lagi gitu. Saya dilatih lagi cara mengoperasikan ini, cara mengoperasikan itu, segala macam. Karena ya saat saya kerja di Erlangga, saya cukup berlepas tangan dengan semua alat-alat itu gitu kan. Nah, akhirnya saya dilatih lagi. Nah, yang bikin saya unggul apa? Saya ngerti basicnya gitu. Oh, spektrum misalkan. Oh, panjang lomba mau ukur absorban. Apa aja yang mempengaruhi? A sama dengan epsilon BC gitu kan. Itu sebenarnya saya terlihat mengerti spektrum, tapi sebenarnya itu doang yang saya tahu gitu. A sama dengan epsilon BC doang udah. Oh, berarti ada hubungan antara absorbansi sama konsentrasi gitu. Terus kayak praktikum biokimia. Oh, pokoknya saya terlihat sophisticated banget gitu ketika menjelaskan, oh kita di Indofood gini. Padahal teman-teman cukup menguasai, lipid gitu, misalnya asam lemak gitu. Ketika lemak terurai ternyata dia akan menghasilkan suatu senyawa bernama gliserol gitu ya, dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini sifatnya asam gitu. Sehingga gimana cara nentuin kadarnya? Oh, dititrasi pakai basa gitu kan. Maka teman-teman dapat titik ekivalennya, teman-teman bisa hitung konsentrasinya. Ya, meskipun teman-teman nggak lakuin ya, teman-teman ketika masuk, teman-teman pasti fresh graduate gitu kan.
yang namanya fresh graduate, perusahaan akan mengkompromi lah bahwa teman-teman ya masih akan memulai karir gitu. Teman-teman di training lagi gitu. Jadi cukup teman-teman persiapkan basicnya itu. Basic dari trainingnya itu supaya mempermudah teman-teman untuk memahami apa yang ada di situ. Kayak gitu sih. Terus saya mau ngomong apa ya tadi? Yang perlu dipersiapkan lagi, oh iya, literaturnya. Jadi memang sih oke praktikumnya online gitu ya. Tapi teman-teman bisa mencari dari literatur lain. Gitu. Jujur kalau saya belajar AS saat itu saya lebih banyak di YouTube. How to operate AS gitu sih. Saya nonton videonya kayak orang bengong gitu ya, kayak orang bener. Nah, itu tuh yang sebenarnya cukup ya cara orang beda-beda sih ya teman-teman ya. Kayak saya punya suatu pengalaman mata kuliah kimia organik fisik. Nah, itu jujur ketika saya masuk, saya ngelihat dosennya sih kagak ngerti gitu. Ngomong apa gitu kan, naon ini gitu. Nah, tapi ketika saya baca bukunya, buka bukunya, saya malah ngerti gitu. Nah, intinya sih cara belajar teman-teman beda sendiri gitu kan. Dan pengetahuan, terutama sekarang zaman-zaman era digital ini, teman-teman punya tinggal ya YouTube gitu kan, keluar gitu kan. Nah, teman-teman bisa dari situ. Intinya kuasai basic itu sih kalau dari saya. Karena nanti ketika sidang juga nih, ketika sidang skripsi, teman-teman dosen-dosen akan menanyakan yang basic-basic tuh. Oh, coba kesetimbangan, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, pertanyaan mengapa itu yang teman kayak gitu. Jadi ya nggak hanya menjelaskan definisi dari sesuatu gitu kan. Oh, asam itu menurut Bronsted Lowry ini, menurut ini itu gitu ya definisi. Tapi teman-teman bisa menjelaskan, oh mengapa dia begini, mengapa dia begitu. Itu sih kalau dari saya, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Oke, Pak. Terima kasih jawabannya. Oke, iya, Ojan juga terima kasih sudah bertanya. Nah, Kali, penjelasan dari Kali, mantap. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada Rizka. Boleh Rizka untuk pertanyaannya? Izin kasih mati video ya Kak, nggak lupa. Ini saya mau tanya Kak, kalau di FMCG itu dia apakah hanya menjadi kayak supervisor atau analis yang berhubungan sama kimia begitu, bisa ada enggak Kak contoh khusus orang yang misalnya di FMCG itu orang dari jurusan kimia tapi dia malah jadi kayak misalnya HRD-nya atau apanya begitu, karena skill set anak kimia sendiri yang misalnya kayak tadi yang Kakak bilang itu kayak analisanya jago, kemudian kreativitasnya tinggi dan lain sebagainya Kak. Terima kasih. Oh iya Kak, satu lagi Kak, mohon maaf. Oh iya silakan. Kalau di FMCG itu sering saya dengar persaingannya itu sangat ketat sekali ya Kak. Maksudnya kayak misalnya kayak contohnya di kayak manajemen trainee begitu, persaingannya sangat tinggi, itu bagaimana ya Kak? Mohon arahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizka juga ya atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ada nggak sih orang kimia yang kerja di luar bidang kimia ya? Oke, kalau untuk itu ada, contohnya saya. Saya bekerja sebenarnya di luar skill set kimia, Rizka, gitu ya. Kalau saya di Indofood itu saya masuk ke lab maintenance alat, lab kalibrasi alat, kayak gitu. Jadi ya kalau saya kebanyakan fisika gitu ya, kebanyakan fisika. Jadi saya punya alat ukur, misalkan spektro segala macam. Oh, saya tidak hanya sekedar mengetahui prinsip penggunaannya, tapi saya juga bisa mengkalibrasi gitu. Mengecek ini spektro ini masih betul nggak cara kerjanya gitu.
Dan juga kalau untuk di HRD, untuk HRD sih, kalau di Indofood sendiri tuh memang sesuai bidang ya, sesuai bidang. Jadi kalau HRD itu lebih banyak memang anak-anak psikologi gitu. Cuma ada juga anak kimia. Kalau anak kimia sih lebih banyak memang di scientific-nya sih. Jadi kalau di kita di R&D ini, di Indofood R&D ini, kita juga mengadakan sebuah pelatihan. Salah satunya pelatihan sertifikat jaminan halal. Nah, sertifikat jaminan halal ini teman-teman kayak apa ya? Kayak semacam kayak belajar agama gitu. Wah, ini makanannya halalnya gimana nih? Wah, ini produksinya kalau misalkan ada alat gitu kan, ada produksi makanan, ada dua kayak semacam line gitu ya. Satu produksi halal, satu produksi non halal. Nah, ini aturannya gimana? Nah, itu kira-kira begitu gitu. Nah, itu ada pelatihannya di kita gitu. Karena kita memang QA gitu, quality assurance yang memang mengurusi itu semua gitu. ISO ini, ISO itu, sertifikat jaminan ini, sertifikat jaminan itu gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, saya merasa saya bekerja di luar bidang saya. Dan ternyata saya bisa mengikuti karena memang tadi skill set anak kimia itu cenderung kreatif dan pembelajarannya tinggi. Kalau saya, pandangan saya seperti itu. Yang kedua adalah persaingan. Nah, persaingan ini ketat. Emang benar sih, benar. Untuk persaingan. Gitu kan. Kalau saya pribadi, ketika saya masuk Indofood itu, tahapannya saya harus mengikuti sekitar 8 tes, 6 tes gitu. 6 tes tahapan gitu. Dan juga yang awalnya itu memang banyak yang apply gitu. Memang banyak yang apply. Nah, cuma ya alhamdulillah ya bisa masuk juga. Mungkin salah satu tipsnya adalah pertama, kalau untuk perusahaan apapun ya, ini yang menjadi mindset perusahaan ketika melihat anak UI gitu ya. Anak UI itu cenderung sifatnya kutu loncat. Jadi nggak stay di satu perusahaan. Itu mindset teman-teman melihat anak UI, oke lah kualitasnya bagus gitu. Wah, anak UI. Saya juga sering ditanya gitu, oh lo kuliah di mana? Oh, saya dari UI. Wih, gila lo anak UI. Pinter ya, nah gitu. Oke lah, impresi itu masih ada gitu. Cuma tapi ada suatu pemikiran lain bahwa anak UI itu cenderung kutu loncat dan tidak bisa bertahan di satu perusahaan. Nah, ini yang teman-teman harus tepis. Secara teman-teman HRD itu lebih suka orang yang loyal, gitu. Orang yang memang stay di satu perusahaan dalam waktu yang lama. Makanya teman-teman sekalian, ketika teman-teman lulus dan mencari pekerjaan, saran saya ya buktikan itu gitu. Dan juga jangan teman-teman bergantung sama alma mater teman-teman. Oh, gue anak UI gitu kan, wah gue bisa dapat pekerjaan di mana aja gitu. Enggak juga teman-teman sekalian. Sadarilah bahwa selain teman-teman sudah ada puluhan ribu anak UI sebelum itu gitu. Jadi anak UI juga sebenarnya seperti kacang goreng yang bertebaran gitu, banyak gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa keep humble gitu kan. Sama ya tadi menjual diri teman-teman sebaik mungkin gitu. Dan insya Allah ya teman-teman bisa menanggulangi persaingan yang ketat itu. Kayak gitu sih. Oke, iya. Kali ini langsung langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Masih ada yang mau bertanya? Oh iya, ada time limitnya ya. Oke, sorry. Iya. Jadi boleh dari Andrea, bisa langsung diajukan pertanyaannya. Oke, kedengaran kan ya suaranya? Dengar. Iya, pertama mau bilang terima kasih dulu buat teman-teman panitia yang udah kasih kesempatan di reaction seminar kali ini, dan juga buat Kali atas sharing yang tadi sangat bermanfaat. Saya punya beberapa pertanyaan, 2 aja sih Kak sebenarnya. Yang pertama, itu kalau di Indofood, ada nggak sih bedanya antara QC dengan QA? Quality assurance sama kontrol kali ya. Terus kalau ada, bedanya apa? Dan yang kedua, pastikan Kak Ali udah pernah melewati tahap interview.
Nah, kira-kira saat tahap interview tuh apa aja sih Kak yang ditanyain dan gimana cara untuk nail the interview gitu? Terima kasih Kak. Oke. Oke, pertama ada nggak sih dipisah nggak ya gitu? Ini sebenarnya suatu proses yang sama ya dari Andrea ya. Terima kasih Andrea atas pertanyaannya. Ini sebenarnya suatu proses yang mirip ya teman-teman, karena teman-teman sama-sama menilai kualitas gitu, quality assurance, quality control gitu kan. Itu sebenarnya proses yang mirip, dan kalau di Innovate sendiri beda-beda regulasinya. Ada yang digabung ya, departemen QA/QC gitu ya. Ada yang dipisah. Nah, salah satu contohnya adalah di departemen saya dipisah. Nah, untuk bedanya apa sih quality assurance, quality control? Saya kasih ilustrasi sederhana. Teman-teman ketika bikin lumpia, jadi promosi acara keilmiahan ya. Teman-teman bikin lumpia nih, ya. Quality control tugasnya adalah teman-teman ngecek gitu lumpianya. Oh, asinnya pas, tergoreng sempurna gitu ya. Oh, ingredientnya pas semua. Quality control tuh. Terus quality control juga ngecek raw materialnya atau bahan bakunya. Gitu. Oh, ini bagus nih apa namanya? Apa sih isinya ya? Ya pokoknya mie-nya gitu ya. Terus rebungnya segala macam bagus gitu. Nah, itu quality control. Terus quality assurance ngapain? Quality assurance lebih ke wah, ini ketika goreng lumpianya metode gorengnya udah baku belum nih? Wah, lumpianya ini sudah tersertifikasi halal atau belum? Wah, metodenya ini sudah terverifikasi dan bisa nggak sih di-improvement lagi? Itulah sedikit ilustrasinya. Intinya quality control itu lebih ke product oriented. Gitu. Jadi teman-teman fokus sama produknya dan biasanya dia menjamin kualitas dalam jangka yang pendek. Karena hanya produk itu aja yang dijamin gitu kan. Produk saat pembuatan itu gitu. Nah, teman-teman ketika buat lumpia lagi dengan batch yang berbeda, dengan misalkan teman-teman buat lagi gitu ya dengan satu proses beda, teman-teman harus jamin lagi gitu. Jangka waktunya pendek. Nah, kalau quality assurance, teman-teman menjamin prosesnya, proses oriented. Dan ini biasanya menjamin dalam jangka yang panjang gitu. Jadi untuk misalnya sertifikat apa, misalkan, teman-teman dapat sertifikat JLP lah, misalnya dia itu sertifikat yang menyatakan bahwa metode teman-teman bagus. Nah, sertifikat itu berlaku untuk setahun 2 tahun gitu. Kualitas apa namanya? Penjaminan kualitasnya itu sesuatu yang jangka panjang. Dan sebenarnya yakimnya unggul di quality control maupun quality assurance. Terutama teman-teman yang suka mikir nih, wah, gua harus apain lagi nih ke depannya dan segala macam. Wah, quality assurance adalah tempat teman-teman. Kayak gitu. Lalu yang kedua itu apa yang ditanyain ketika interview? Oke. Sebenarnya kalau teman-teman interview organisasi gitu ya atau eksplorasi itu nggak beda jauh teman-teman sama itu pertanyaannya gitu kan. Kayak ya apa motivasi kamu kerja di sini gitu kan. Perkenalkan diri kamu gitu kan. Terus kalau saya pribadi sih saya pertanyaan yang paling menohok ya, pertanyaan yang paling berkesan buat saya itu adalah ini sebenarnya sama sih pertanyaan ini juga pertanyaan teman-teman masuk organisasi. Apa sih kegagalan terbesar kamu dalam hidup dan bagaimana kamu menyikapi kegagalan tersebut? Nah, bedanya orang yang baik sama orang yang kurang baik gitu ya adalah cara jawabnya. Ketika orang ditanya gimana kamu menyikapi kegagalan, misalkan ya saya jawab, kegagalan saya misalkan saya pernah gak lulus mata kuliah apa gitu, atau misalkan saya telat lulusnya gitu. Nah, bagaimana menyikapi untuk jadi lebih baik lagi? Saya akan menjadi lebih baik lagi. Itu bisa dibilang kalau saya bilang itu jawaban kurang baik teman-teman sekalian. Kenapa? Karena normatif banget gitu. Nggak konkret lah ya kalau bahasa eksplorasi ya. Nggak solutif gitu. Ya lebih baik lagi itu caranya dengan cara apa? Gitu. Misalkan saya kasih yang jawaban konkret, saya pernah telat lulus. Terus apa solusinya? Mungkin ya saya bikin timetable gitu ya dalam suatu karton, saya tulis pencapaian saya, target-target
saya apa, karena ketika saya nggak lulus, memang saya saat itu nggak punya arahan harus kemana. Nah, itu jauh lebih konkret dan itu ya jawaban-jawaban yang disukai sama HRD. Gitu. Jadi, bagi teman-teman yang udah ikut organisasi, ini sebenarnya pertanyaan yang mainstream juga sih. Kak, kira-kira organisasi ngaruh nggak sih? Gitu. Itu sering ditanya banget tuh ke saya gitu kan. Maka kalau saya bilang di sini, teman-teman beruntung ikut organisasi gitu, karena sangat berpengaruh gitu. Sekitar kalau saya bilang sekitar 80% itu yang membuat teman-teman survive. Gitu. Karena di kerjaan itu ya bisa jadi lebih random lagi orang-orangnya, lebih sangat beragam lagi gitu, dan untuk berinteraksi sama orang-orang yang seperti itu teman-teman butuh soft skill itu. Jadi ya kalau bisa ikut ya ikut gitu kan. Beruntunglah teman-teman yang udah ikut dan jangan khawatir, ilmu itu akan teman-teman pakai ke depannya. Mudah-mudahan menjawab Andre ya. Terima kasih. Oke deh, ya. Kali mungkin aku bisa lanjut ke satu pertanyaan lagi ya. Oh, boleh. Iya. Oke. Nah, jadi untuk satu pertanyaan lagi dari Kak Olivia Juanita. Boleh, Kak, untuk langsung diajukan pertanyaannya? Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga berterima kasih pada Kali karena telah sharing pengalaman yang bekerja di perusahaan FMCG ini. Saya ada 2 pertanyaan sih, Kak. Yang pertama itu, seberapa sih pengaruh pengalaman magang dalam seleksi karyawan, dalam hal ini chemical analyst, apabila pengalaman magang itu tidak relevan dengan industri FMCG. Lalu yang kedua itu, jika kita ingin masuki bagian quality assurance, di mana kan kita tahu nih, quality assurance ini kan lebih berfokus pada sistem penjaminan mutu. Apakah pelatihan awareness ISO itu kayak ISO 9001, 17025, 22.000 itu akan membantu nilai tambah bagi lulusan kimia. Karena kan QA ini bisa di-apply dari jurusan lain selain kimia. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih banyak Olivia atas pertanyaannya. Pertama, apakah pengalaman magang dari industri yang mungkin tidak relevan dengan FMCG membantu atau enggak? Oh, ya sangat membantu sih kalau saya pribadi bilang gitu kan. Karena ya jujur ketika saya ditanya AS gitu dan segala macam, saya tahunya dari magang. Gitu. Saya pas di kimia itu saya nggak pernah gunain AS. Gitu. Penelitian saya bromelain dulu tuh sama Bu Sisi. Saya anak nanas gitu kan. Nah, saya kebanyakan menggunakan spektro. Dan ternyata industri FMCG yang tempat saya bekerja itu Indofood menggunakan AS. Nah, ternyata ya alhamdulillah banget saya ketika magang saya tahu AS dari situ. Nah, itulah kalau saya bisa katakan saya berterima kasih sekali dengan tempat magang saya yang sudah mengajarkan ilmu itu gitu, ternyata berguna juga. Nah, terus oke lah ketika teman-teman magang teman-teman nggak mengoperasikan alat misalkan, tapi tetap teman-teman dapat pengalamannya itu dan itu yang bisa dijual teman-teman sekalian karena ketika interview teman-teman akan tanya, interviewernya akan lihat CV teman-teman gitu kan, oh kamu pernah pengalaman di sini, coba ceritain dong. Wah, di situ teman-teman kesempatan teman-teman untuk show off, menjual diri teman-teman sekalian. Minimal ya teman-teman dapat soft skill, cara ngehandle orang. Dan ini suatu pengalaman yang nggak boleh diremehkan sih, gitu. Karena teman-teman akan ketemu, benar dah, camkan kata-kata saya gitu. Teman-teman akan ketemu dengan orang yang lebih beragam lagi, gitu. Orang yang lebih pikirannya lebih unik lagi lah di situ. Dan di situ butuh sebuah penerimaan gitu. Maksudnya nggak sekedar nggak gampang emosi gitu kan. Bagaimana cara ngomong yang baik, mengkritisi yang baik. Nah, itu yang apa namanya? Itu yang hanya bisa didapat dari pengalaman. Lalu bagaimana cara public speaking gitu kan. Public speaking kan kita nggak bisa gitu. Kayak, oh cara public speaking saya baca gitu bukunya, gesturnya harus ini, habis itu mimik mukanya harus berubah gitu kan. Itu semua akan nonsens kalau teman-teman tidak mencontohkan itu, mempraktekkan itu dalam
kehidupan sehari-hari teman-teman. Dan dari magang itu sebenarnya soft skill itu teman-teman mempraktekkan itu dan itu akan sangat bermanfaat sekali. Terus yang kedua adalah apakah ISO dan pengetahuan ISO dan segala macamnya itu bermanfaat atau tidak gitu. Kalau kita lihat memang apalagi terlebih lulusannya itu yang bisa masuk QA nggak hanya dari kimia aja. Oke, gini. Memang kalau di Indofood sendiri QA-nya itu lebih banyak dicari lulusan pangan, ya. Makanya di sana berjamur anak-anak UGM, teknik pangan segala macam. Terus ada juga dari UNS ada, tapi dan itu semua pangan. Nah, karena memang mereka yang lebih tahu ISO gitu. Mereka di mata kuliahnya diajarin tuh keamanan pangan, sistem penjaminan mutu analisa, ISO 13025. Mereka diajarkan sesuatu yang tidak kita pelajari di kuliah. Tapi teman-teman sekalian, ketika kita anak kimia gitu ya, kita belajar handling bahan kimia dan kita juga tahu apa yang mereka pelajari di kampus mereka gitu. Ibaratnya pengetahuan kita satu level di atas mereka. Jadi ini sangat bermanfaat sekali sih menurut saya gitu kan. Makanya tadi saya bilang bahwa teman-teman kimia secara ilmu itu unggul gitu. Karena jujur kalau di tempat saya itu nggak ada yang ngerti kimia gitu. Nggak ada yang ngerti kimia kayak, oh ini operasinya gimana nih segala macam gitu kan. Ya mereka kan nggak ngerti pangan gitu kan. Cuma untuk hal-hal teknis kayak ini kayaknya bisa diginiin deh, ini kayak bisa digituin, kayak continuous improvement lah. Nah itu mereka bisa dikatakan ya kurang gitu. Nah tapi kalau saya pribadi memang ketika saya masuk karena saya tidak punya pengalaman ISO itu, saya tertinggal jauh. Tapi alhamdulillah di mindset saya ya anak kimia pembelajar yang baik gitu ya. Makanya alhamdulillah ya dikit-dikit bisa ngikutin sih ya, dikit-dikit bisa ngikutin sehingga ya alhamdulillah bisa adaptasi lah sama mereka. Jadi kalau misalkan ada anak kimia yang ngerti ISO, ngerti sistem penjaminan mutu dan segala macam, itu sangat-sangat dicari sih untuk perusahaan FMCG terutama QA. Jadi ya kalau ilmunya teman-teman udah ada, tinggal brandingnya aja. Teman-teman cara menjualnya itu di depan interviewer gitu. Terkadang itu sih yang belum kena gitu. Karena ya kembali lagi itu public speaking. Teman-teman pintar tapi teman-teman tidak bisa menyalurkan kepintaran teman-teman, ya orang akan menilai bahwa teman-teman tidak sepintar itu. Jadi lagi soft skill itu 80-90% yang buat teman-teman survive. Kayak gitu sih Olivia ya. Semoga menjawab. Oke, ya. Terima kasih kepada para penanya dan juga terima kasih Kak Ali sudah mau menjawab rasa penasaran dan dari teman-teman. Nah, karena keterbatasan waktu, ya Kak, jadi mungkin untuk sesi reaction seminar khususnya bidang FMCG ini berakhir pada hari ini lagi. Iya, jadi akan diakhiri sekarang dengan pembacaan kesimpulan. Mungkin aku akan bacain summary-nya dari yang tadi Kakak kasih. Nah, jadi untuk mahasiswa kimia intinya harus percaya diri karena memang kita punya ilmu dan juga pengetahuan. Mungkin lebih dipersiapkan lagi untuk teman-teman dari segi soft skill dan keterampilan dalam mengoperasikan alat ataupun praktikum dan juga kemampuan dari bersosialisasi dengan orang baru karena nanti ketika kita bekerja teman lingkup kita itu beragam kayak gitu. Sama mungkin untuk pelatihan-pelatihan di luar dari mata kuliah itu kayak sebagai bekal kita itu bisa menjadi tambahan ilmu kayak gitu. Itu sekian dari saya. Untuk selanjutnya bisa teman-teman leave breakout room dan kita akan ke room utama kayak gitu. Boleh dari sekarang dipersilakan.